Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel ini. Saya ucapkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak ataupun teman-teman yang lagi menonton video ini, terima kasih udah membuka atau mengklik video ini. Dan ini adalah video pertama saya di channel ini, olehnya itu saya ucapkan selamat datang. Dan sebelum kita lanjut di video ini, izinkan saya untuk meminta sedekah dulu ya, dengan cara subscribe dan like video ini agar channel ini semakin berkembang. Dan saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik maupun teman-teman yang lagi nonton video ini agar kalian senantiasa sehat-sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tetap beraktivitas seperti biasa. Amin. Dan di channel ini saya akan banyak membahas masalah makanan sambil kita akan ngobrol ringan. Seperti di video kali ini kita akan membuat sambal pedas tomat ala rumahan yang bisa tahan lama hingga berminggu-minggu. Jadi masa penyimpanannya bisa sampai berminggu-minggu, nggak basi insya Allah. Dan seperti biasa, bukan seperti biasa ya, karena ini adalah video pertama saya. Dan di video kali ini sambil kita memasak ya, kita akan membahas topik-topik ringan yang lagi booming, yang lagi marak disorot di sosial media saat ini. Dalam hal ini kasus yang lagi viral yang paling banyak saya lihat disorot itu adalah kasus perselingkuhan antara ibu mertua dan juga menantu. Nah, kasus ini itu banyak banget yang mencekal, banyak banget yang gak setuju, banyak banget yang emosi karena kasus ini. Bahkan saking viralnya, saking emosinya para netizen itu banyak meme-meme, foto-foto yang bertebaran di sosial media yang mengedit foto si menantu dan juga si mertua dalam berbagai edisi gitu ya. Dan kalau saya pribadi, ini adalah hal yang mungkin pernah terjadi di masyarakat luas jauh-jauh sebelumnya, tapi enggak terblow up. Karena kenapa? Berbeda dengan zaman sekarang. Zaman now ini informasi teknologi itu udah berkembang sangat maju. Jadi semua generasi udah bisa dengan mudah, dengan gampangnya mengakses informasi, menerima informasi dan juga mengirim informasi untuk menyampaikan apa pendapat-pendapat mereka atau apa yang mereka anggap sesuatu yang pantas untuk disampaikan di publik, bisa dengan cepat bersebar di seantero Indonesia, bahkan di seluruh dunia dengan adanya media sosial. Nah, dulu itu enggak seperti itu ya. Media itu palingan cuman televisi. Di zaman saya dulu tahun 80-an cuman televisi, cuman radio doang. Itu pun radio RRI, TVRI yang siarannya ya menghibur banget saat itu. Tapi kalau kita flashback di zaman sekarang itu udah kayak boring banget ya ternyata acara-acara dulu. Tetapi bagi saya itu nggak boring, itu sangat menghibur, itu sangat-sangat memberikan suatu nuansa dalam hidup sebagai media penghiburan. By the way, kita kembali ke topik. Dan karena begitu pesatnya informasi teknologi saat ini, sehingga apapun berita, apapun kabar-kabar yang lagi hangat yang beredar di masyarakat itu bisa lebih mudah untuk viral, bisa lebih mudah menggempar gitu, lebih booming. Karena setiap saya melihat sekarang generasi muda tua itu semua udah memegang handphone. Jadi dengan mudah mereka bisa membagikan cerita, bisa men-share ceritanya ya di sosial media itu, informasi apa yang mereka ingin share ke grup-grup mereka atau ke pertemanan mereka di sosial media, atau bahkan di media yang paling cepat viral itu kayak TikTok gitu. Jadi
kasus ini menurut saya itu sesuatu yang gak wajar ya. Masa bisa tuh si menantu sama mertua ini bisa selingkuh, gimana ceritanya yo. Kalau saya pribadi berpikir kayak gitu. Karena bagi saya ya, inilah mungkin pentingnya edukasi atau pendidikan pada generasi ya, pada manusia gitu. Karena pendidikan itu bagi saya adalah sesuatu yang bisa memberikan kita edukasi, memberikan kita pemikiran yang logis, memberikan kita penalaran yang yang sewajarnya, sehingga otak kita bisa pakai berpikir dan melihat mana hal yang salah, mana hal yang benar. Jadi kita bisa menghindari hal yang salah dan melakukan hal yang benar. Dalam kasus ini aja itu udah nggak benar. Maksud saya dalam kasus perselingkuhan ini itu kan udah nggak benar. Jadi kalau secara logika itu coba logika dipakai. Masa sih mertua itu dijadikan selingkuhan, gimana tuh ceritanya? Dan baik segi edukasi atau masyarakat sosial itu nggak bisa diterima hal seperti ini. Dari segi agama pun seperti itu, udah sangat jelas di berbagai kajian ya, bahwa khususnya agama Islam ya atau Muslim itu ya, kita itu sangat nggak boleh lah gitu selingkuh dengan ibu mertua. Karena ibu mertua ini layaknya orang tua kita, meskipun dia nggak melahirkan kita secara langsung, tetapi begitu kita menikah sama anaknya, maka secara otomatis kita menganggap bahwa mertua atau orang tua dari istri kita atau suami kita itu adalah orang tua kedua kita, yang wajib atau yang layak kita hormati layaknya orang tua kita. Begitupun dengan menantu ini, meskipun bukan kita yang melahirkan secara langsung gitu ya, tetapi anak kita menikah dengan anak yang kita lahirkan secara langsung, itu anak kandung kita itu menikah dengan si menantu ini. Jadi sudah sepantasnya kita memperlakukan menantu ini layaknya sebagai anak kandung kita, anak kita sendiri. Nah, kasus ini kok selingkuh tuh, gimana ceritanya itu? Kok bisa sampai ke situ? Apakah mungkin tayangan-tayangan pornografi di luar sana yang benar-benar sudah meracuni otak-otak para pelaku kegiatan asusila ini? Apakah mungkin tayangan-tayangan pornografi itu berpengaruh bagi mereka ya? Bisa saja, karena dengan mudah semua generasi bisa mengakses konten-konten tersebut. Dan juga di konten-konten asusila itu juga mulai berbanyak banget semacam hal-hal yang nggak pantas untuk dipertontonkan sebagai fetish mereka. Itu sekarang itu malah aneh-aneh deh yang saya tahu dari generasi muda, dan saya nggak mau cari tahu ya tentang hal itu, karena hal yang nggak wajar lah ya. Kita melakukan hal dalam hidup itu sewajarnya aja gitu menurut saya. Dan menurut pendapat kalian tentang mertua dan menantu yang selingkuh ini gimana sih? Apakah kalian setuju atau kalian menganggap ini hal yang biasa saja, atau menganggap ini hal yang sangat nggak patut untuk dicontoh dan sangat ditentang keras dan gak boleh sangat terjadi di masyarakat? Kalian coba komen di bawah deh, bagaimana menurut pendapat kalian. Karena kalau bagi aku ini sesuatu yang sangat gak wajar dan sangat-sangat harus disorot di publik, bahwa hal ini itu jangan sampai terulang lagi, karena ini udah menyangkut masalah norma hidup. Social culture pun gak setuju dengan hal-hal seperti ini gitu loh. Bahkan di dunia barat pun sangat-sangat gak menyukai hal-hal yang seperti ini. Tapi sekali lagi, semua manusia hanya bisa merencana, tapi kita ini hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Nah, ini dia nih anak bungsu saya nih, namanya si Michio. Ini nakal banget dan dia suka banget nongkrong di dapur kalau lagi masak, karena suka banget kan dia cium-cium bau yang amis-amis ketika memasak di dapur. Nah, udah lama banget kita ngobrol-ngobrol sampai lupa nih masakan kita. Kita tambahkan garam dulu ini di sini ya. Jadi tambahkan garam secukupnya aja dan
lama, berminggu-minggu nggak basi, tetap enak, tetap bisa untuk dikonsumsi lagi. Nah, ini kita tambahkan minyak dan tambahkan minyak secukupnya, dan kalau kita mau dia lebih tahan lama, itu lebih bagus kita menambahkan minyak agak banyak gitu ya. Dan kalau dirasa masih kurang bisa ditambahkan minyak lagi. Dan tadi itu kita menumis sampai kering ya, tapi sekarang ini udah kering, udah air-airnya udah mulai surut. Jadi istilahnya sekarang ini kita melakukan proses penggorengan sambal ya. Ini dilakukan supaya dia bisa tahan lama, dia bisa bertahan, gak basi, gak teroksidasi cepat. Jadi masa penyimpanan atau konsumsinya bisa lebih lama. Dan sepertinya udah matang ini. Nah, itu minyaknya banyak ya. Jadi kita matikanlah dan tunggu sampai dia jadi dingin, kemudian kita simpan di piring. Dan kembali kepada topik tadi, itu bagaimana menurut tanggapan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, atau adik-adik, kakak-kakak yang lagi nonton video ini? Bagaimana tanggapan kalian? Coba komen di bawah. Dan untuk video selanjutnya kita baiknya ngobrolin masalah topik apa ya, karena ini adalah video pertama di channel ini, jadi saya nggak tahu topik apa yang paling kalian sukai untuk dibahas, biar kita sharing ringan di room ini tentang hal-hal yang atau isu-isu apa yang lagi marak di lingkungan kalian. Itu bisa banget di sharing di kolom komentar di bawah biar kita bahas di video selanjutnya. Nah, terima kasih karena sambalnya udah matang. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih juga udah mampir di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.